Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Kepada salah satu siswa, Armadita, dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Tapi izinkan saya berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan saya, yaitu anak-anak Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu sampai pada hari ini, sehingga kami masih boleh lagi berkumpul bersama-sama di tempat ini. Ya Tuhan, sekarang ini kami akan memulaikan proses pembelajaran kami, kiranya boleh berjalan sesuai kehendak-Mu dan boleh berjalan juga dengan baik. Ya Tuhan, ini menjadi doa kami dengan perkataan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, kepada Armadita diucapkan syukur banyak dan terima kasih. Oke, sebelumnya di sini Ibu mau mengabsen dulu. Aldena, Asrianti, Krisantus, Fernanda, Henry. Oke, baik, semuanya hadir ya. Oke. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini terkait dengan pendidikan dan masyarakat, jadi di sini tujuan pembelajaran kita yaitu pendidikan dan masyarakat itu saling keterkaitan satu sama lain. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi pengertian masyarakat, Ibu harapkan anak-anak semua melihat dan memahami serta menuliskan kembali apa yang telah Ibu sampaikan. Di sini ada pengertian masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan orang yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu cukup lama. Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama di mana mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat. Yang pertama ada kumpulan orang. Selanjutnya ada yang sudah terbentuk dengan lama. Selanjutnya ada sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. Yang terakhir, memiliki kepercayaan sikap dan perilaku yang dimiliki bersama. Di sini ada pengertian hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu hubungan masyarakat dan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pembunuhan kerjasama. Selanjutnya ada peran masyarakat terhadap pendidik. Yang pertama ada masyarakat sebagai tempat sosialisasi masyarakat, sebagai kontrol sosial. Yang ketiga ada masyarakat sebagai pelestari budaya. Yang keempat ada masyarakat sebagai seleksi pendidikan. Yang kelima ada masyarakat sebagai tempat belajar. Yang keenam ada sebagai lembaga pendidik life skill. Di sini ada peran pendidikan terhadap masyarakat. Yang pertama ada pendidikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada pendidikan sebagai pencetak ilmuwan. Yang ketiga ada pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Yang keempat ada pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja. Dan yang terakhir ada pendidikan sebagai pengawas masyarakat. Tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat, yang pertama ada untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran dari sekolah. Yang kedua, untuk menilai program sekolah. Dan yang ketiga ada untuk mempersatukan orang murid dan guru dan memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat ada untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Yang kelima ada sekolah dalam era pembangunan. Yang keenam ada untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketujuh ada untuk memberitahukan masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Dan yang terakhir
ada untuk mengarahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Selanjutnya ada permasalahan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu pendidikan di sekolah sering kurang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang tersusun secara logis dan sistematis yang tidak hanya hubungannya dengan kehidupan sehari-hari anak didik. Di sini ada faktor penyebab kesenjangan hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu faktor yang menyebabkan kesenjangan antara sekolah dan masyarakat adalah minimnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah dan kurang kuatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Oke, baik. Dari kelompok 1 apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Kalau kelompok 2? Tidak, Bu. Oke, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya, jangan hanya berdiam diri saja. Semuanya kerja sama ya. Bagaimana, ada kesulitan? Untuk kalian berdiskusi. Oke, baik. Dari kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang agen perubahan sosial yang ada di masyarakat. Kepada teman saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok bagaimana pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial di masyarakat. Sesuai dari diskusi kami, pendidikan memainkan peran sentral sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat, terutama di era transformasi yang cepat seperti saat ini. Contoh konkretnya itu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk salah satu contoh konkret yang ada sekitar di lingkungan sekitar kita, yaitu yang pertama itu program beasiswa. Nah, program beasiswa ini disalurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu sehingga dapat memungkinkan mobilitas sosial vertikal. Jadi seperti yang kita ketahui, lewat dunia pendidikan, anak-anak yang kurang mampu mendapat beasiswa sehingga itu salah satu menjadi agen perubahan sosial di dalam masyarakat. Oke, itulah presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus. Jadi dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya ke kelompok 1, dipersilahkan. Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, itulah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil mereka mengenai tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Oke, jadi dari tugas-tugas ini dan materi yang telah Ibu berikan tadi, apakah siswa-siswi ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oh, berarti kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, menurut Ibu kalian semua sudah memahami. Jadi Ibu meminta satu siswa untuk merefleksikan kembali materi mengenai pendidikan dan masyarakat tadi. Kepada Putri, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Menurut saya dari materi yang sudah diajarkan Ibu tadi, saya dapat lebih memahami mengenai pendidikan dan masyarakat, di mana kami perlu belajar. Ini sangat penting untuk kami pelajari supaya kami bisa tahu bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi
pendidikan, dan begitupun sebaliknya pendidikan dapat mempengaruhi masyarakat. Mungkin refleksi dari saya itu. Terima kasih. Oke, baik, kepada Putri diucapkan syukur banyak dan terima kasih. Beri aplaus. Oke. Jadi kesimpulan dari materi pendidikan dan masyarakat ini yaitu masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Pendidikan dan masyarakat saling membutuhkan. Pendidikan membentuk masyarakat yang lebih baik dan masyarakat ikut mendukung jalannya pendidikan. Hubungan antara sekolah dan masyarakat kadang masih kurang, karena itu kerjasama yang baik perlu dibangun agar pendidikan lebih bermanfaat bagi kita semua. Oke. Sekian materi hari ini. Ibu rasa cukup ya? Iya, Bu. Oke, jadi kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, beri aplaus untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Kepada Lena, Ibu persilahkan. Baik, sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam hidup. Oke, kepada Lena Ibu ucapkan syukur banyak dan terima kasih. Jadi, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadi, Ibu hanya mengingatkan kepada kalian semua untuk sering datang di sekolah, hadir tepat waktu, karena kalian di sini sudah kelas 11, sudah semester 2. Kalau kurang lebih sudah tidak lama lagi kalian akan mengikuti UAS. Jadi kalau kelas 12 itu sudah tidak lama lagi akan lulus ya. Mungkin itu kurang lebih tidak ada setahun. Jadi kalau kalian sudah naik ke kelas 12 berarti itu sudah tidak lama lagi kalian akan lulus. Jadi kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi Ibu harap kalian lebih semangat untuk datang ke sekolah, hadir dan tepat waktu. Oke, sekian materi dari Ibu tentang pendidikan dan masyarakat. Apabila Ibu ada kesalahan dalam materi hari ini, Ibu memohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berdiri. Beri salam. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Oke. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya.